kuliah manajemen industri itu dapat saya ibaratkan sebagai soft skill. Soft skill itu tulang lunaknya. Kalau mata kuliah keteknikan, terutama yang terkait dengan teknik elektro, itu adalah mata kuliah untuk tulang keras, ototnya. Sehingga di sini perlu ada dua-duanya kita kembangkan, antara hard skill dan soft skill. Oke, karena Anda sudah bertemu dengan saya, mungkin nggak perlu saya bahas ya untuk biodata saya ya. Untuk tujuan kuliah ya, ini selalu saya menggunakan ilustrasi. Mungkin Anda masih belum jelas ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan manajemen industri itu seperti apa? Mungkin belum jelas ya, belum paham, intinya belum kompeten gitu. Atau mungkin belum termotivasi kira-kira mau ikut atau tidak ini mata kuliah ini. Jangan-jangan ada yang menyesal nih, waduh setelah ikut ternyata isinya begini. Oleh karena itu nanti harapannya setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan menjadi lebih ngerti ya, lebih paham, menjadi lebih kompeten. Nah ini yang nanti saya harapkan ya terhadap ujung dari kuliah ini. Saya ucapkan selamat datang ya, ini semuanya mulai dari Mbak Ika, nggak bisa saya sebut satu persatu ya. Ini mbak-mbaknya sekarang udah lumayan banyak, ini ada Mbak Ika, ada Mbak siapa lagi, Dira ya, ada Mbak Alia ya. Saya harus pakai kacamata nih kalau lihat ya. Ada Mbak Berry ya dan lain sebagainya. Ada Mas Taufik, Mas Panji, Mas Damas, Mas Zidan ya dan lain sebagainya juga. Nah, ini di halaman kedua ada Taufik Nur ya sampai ke Mas Hafiz ya. Selamat datang di kuliah saya ya. Semoga nanti kita bisa menjalankan kuliah ini dengan sebaik-baiknya walaupun masih dalam situasi pandemik ya. Ini posisinya udah di Jogja atau masih di kampung ini? Sudah di Jogja, Pak. Semuanya sudah di Jogja? Iya, Pak. Hampir keseluruhan. Wah, hampir keseluruhan ya. Ya. Ini karena memang kuliah praktik sudah dilaksanakan ya. Untuk kuliah teori sampai dengan sekarang ya masih disarankan untuk daring ya. Walaupun ada juga mungkin yang dilakukan secara luring ya. Ada yang sudah luring belum untuk kuliah teori? Hari ini tadi? Belum ada, Belum Pak. ada. Karena ini Jogja kembali naik ya, Omikron. Semoga kenaikannya bisa diredam sehingga nanti kita bisa kuliah secara luring. Tidak apa-apa ya, kita kuliah secara daring. Nah, insya Allah untuk materi kuliah itu ada di sini, sudah saya upload semuanya ya, terkait dengan mata kuliah manajemen industri. Termasuk mata kuliah yang lain itu sudah saya buatkan ya, video-video singkatnya ya tentang materi-materi yang akan saya berikan, termasuk materi-materi yang terkait dengan teknik keelektroan. Jadi kalau Anda nanti ya mahasiswa teknik elektro sampai elektronya enggak paham ya kebangetan nih. Karena ini sudah banyak materi-materi yang sudah saya sampaikan. Dan ini responnya dari teman-teman ya baik di industri maupun di kampus-kampus lain cukup bagus ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan ini diharapkan untuk belajar mandiri ya agar mahasiswa bisa belajar dengan lebih baik lagi ya dengan adanya video kuliah. Nah, berkaitan dengan kuliah manajemen industri itu nanti buku acuannya itu buku judulnya manajemen industri. Buku ini saya tulis ya tahun berapa ya? Ini sudah lama sebenarnya. Saya tulis sejak tahun 2004 ya. Baru saya terbitkan tahun 2018. Nah, ini silahkan ya. Bukunya sudah saya upload ya di internet. Silahkan dicari ya bukunya seperti apa.
Kalau Anda mau beli cetaknya juga boleh. Ini di apa namanya, di toko online juga banyak yang jual, tapi yang jual bukan saya ya. Jadi kalau Anda beli misalkan di Bukalapak, itu yang jual bukan saya. Saya tidak menjual buku ya. Dan dia menjual buku saya juga tanpa izin. Ya nggak apa-apa lah, karena apa namanya, saya menulis tidak untuk saya bisniskan ya. Kalau Anda mau mendapatkan buku secara offline ya, Anda bisa apa namanya, mendatangi UNY Press. Kalau Anda mau download materi saya ya boleh, nanti saya kasih linknya ya. Silakan Anda mau cetak ya. Harapan saya buku saya dibaca. Tidak penting Anda punya bukunya atau tidak ya. Tapi yang penting dibaca. Nah, biasanya kalau enggak punya bukunya malas baca. Oleh karena itu yang pertama kali saya tekankan di sini, Anda mau membaca atau tidak ini? Pak Mas Ilham ini. Mas Ilham mau baca atau tidak? Mau, Pak. Mau. Oke, terima kasih ya. Yang lain misalkan Mas Zulfan ya. Gemar membaca enggak Mas Zulfan? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan jelek atau lumayan baik? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Oke lah, saya percaya ya. Ya pokoknya yang penting ini. Mbak Dira, kira-kira sehari kira-kira baca berapa buku Mbak yang Anda baca? Mungkin bisa sampai 15 sampai 20 halaman, Pak. 15 sampai 20 halaman, mantap ini ya. Ya memang harusnya di era sekarang kita harus banyak membaca. Di era sekarang ya, di era revolusi industri 4.0. Karena apa ya? Sumber ilmu sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Nah, tinggal Anda memaksimalkan ya sumber ilmu ini ya untuk dijadikan sebagai alat agar kita bisa mencapai kompetensi yang kita inginkan. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini ya, terjadi ledakan apa ini? Ini banyak terjadi ledakan-ledakan. Orang yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Ya. Kenapa? Ya karena akses dari teknologi. Nah, oleh karena itu nanti harapannya Anda juga bisa menjadi luar biasa. Dari apa? Dari membaca, dari melihat ya, dari belajar mandiri dan lain sebagainya. Oke, ini harapan yang saya inginkan dari kuliah ini ya. Semuanya saya harapkan menjadi kompeten ya, atau mempunyai kemampuan atau mempunyai kompetensi. Nah, indikatornya apa? Orang atau mahasiswa yang mempunyai kompetensi. Yang pertama mempunyai apa? Ini Pak Mas Zulfan. Pengetahuan. Nah, orang dikatakan kompeten ya. Mahasiswa dikatakan kompeten apabila mahasiswa itu mempunyai mengetahui, menguasai pengetahuan. Mempunyai pengetahuan. Yang kedua ya, Mas Raivaldo, selain pengetahuan, apa yang harus dimiliki? Nah, iya Pak. Apa? Mahasiswa harus menguasai apa? Apa Mas Raivaldo? Ya, Mas Yudhistira. Ya, apa kira-kira? Keterampilan, Pak. Keterampilan. Jadi Anda harus punya pengetahuan sebagai dasar. Yang kedua, mempunyai keterampilan. Baik keterampilan yang hard skill, ya, yang keras, maupun keterampilan yang soft skill. Nah, mata kuliah manajemen industri itu mengajak pada soft skill. Nah, ini penting, dua-duanya penting. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, tidak ada yang tidak penting.
Nah, yang ketiga, selain pengetahuan dan keterampilan, kita butuh yang namanya adalah apa ini? Mas Damas? Sikap. Ya, sikap ya. Afektif. Nilai atau minat yang kita kombinasikan menjadi afektif. Nah, ini yang penting ya. Ketiga aspek ini nggak bisa kita hilangkan. Nah, harapannya Anda melakukan kuliah ya, itu memupuk pengetahuan, menambah keterampilan, dan memperdalam sikap sebagai bekal nanti untuk bekerja. Sehingga nanti Anda punya pengalaman, experience ya. Sehingga nanti Anda bisa menjadi leader. Sehingga nanti Anda punya kemampuan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, ini harapannya begitu. Dosen yang baik itu bisa menghasilkan mahasiswa yang lebih baik. Jadi indikatornya dosen pengajarnya baik itu kalau mahasiswanya pinter ya. Mahasiswanya sukses. Mahasiswanya bisa belajar mandiri dengan baik. Nah, berkaitan dengan pengetahuan, nanti silakan Anda terapkan sendiri. Saya tidak bisa melakukan pengukuran secara terus-menerus kepada Anda, karena ini mahasiswanya jumlahnya banyak, 36 ini yang aktif ya. Silakan Anda proaktif. Sudahkah saya menguasai pengetahuan ini? Ya, gampang cara ngeceknya. Kita tinggal ukur seberapa materi yang saya ingat yang diberikan oleh Pak Ali. Seberapa banyak materi yang disampaikan di bukunya Pak Ali itu sudah dapat saya ingat. Yang pertama itu. Yang kedua, seberapa dalam pemahaman saya terhadap materi yang ada. Yang ketiga, bagaimana saya bisa mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki. Yang keempat, dapatkah saya melakukan analisis ya dengan menggunakan pengetahuan yang saya miliki dengan kondisi-kondisi yang ada di sekarang terkait dengan bidang manajemen. Bisa nggak kita mengaitkan masalah manajemen industri berkaitan dengan manajemen pembelajaran? Bisa nggak kita kaitkan dengan manajemen industri rumah tangga? Bisa nggak kita kaitkan dengan kondisi COVID yang sekarang itu seperti apa? Nah, ini kemampuan analisis ya. Sehingga nanti harapannya Anda bisa melakukan evaluasi. Oh, di era sekarang model bisnis seperti ini itu tidak efektif, tidak efisien. Yang efektif dan efisien yang seperti apa? Ya, Anda bisa melakukan evaluasi. Sehingga harapannya Anda bisa kreatif, memunculkan inovasi. Pak, kalau manajemen yang era sekarang pakai seperti ini tidak cocok. Milenial kok pakainya pendekatannya seperti ini, ya. Nah, ini nanti harapannya Anda muncul kreativitas. Semua mata kuliah itu fokusnya di sini, ya. Nah, bagaimana dengan sikap? Soft skill yang dikembangkan. Pertama, mungkin yang namanya soft skill ya kita harus tiru. Seperti apa sih? Seperti Anda misalkan mau praktikum ya, instalasi motor listrik. Mau membuat starting bintang segitiga. Gimana sih cara membuat starting bintang segitiga? Sudah dikuasai belum starting bintang segitiga? Sudah. Pertama-tama kita butuh meniru. Lihat buku. Ya. Lama-lama kita menjadi tanpa melihat buku. Lama-lama kita bisa lancar dan tepat. Setelah kita berlatih terus-menerus akan menjadi akurat dan cepat. Pertama kali belajar mungkin setengah jam, ya.
hanya lihat buku doang. Mungkin kalau sudah lama ya mungkin 5 menit sudah jadi, atau mungkin 1 menit. Dan tidak ada kesalahan. Harapannya nanti begitu lihat, wah ini bukan bintang segitiga, ini segitiga-segitiga. Atau ini bintang-bintang. Nah, seperti ini yang nanti perlu difahami. Ya. Berikutnya misalkan untuk instalasi trafo yang jam trafonya. Misalkan jam trafonya DYN11. Sudah ngerti belum ini DYN11? Mas Briva. Belum, Pak. Ya, belum. Sudah dapat mata kuliah tentang trafo ya, mestinya ngerti tentang DYN11. DYN11 itu apa tuh? Gimana cara masangnya? Kalau ada trafo nameplate-nya DYN11, ini benar enggak sih? Instalasinya seperti ini. Nah, ini harapannya sampai ke sana. Bisa difahami ya ini ya. Sehingga nanti Anda punya kemampuan ini. Nah, ini dibutuhkan hard skill dan soft skill. Atau misalkan di mata kuliah elektronika daya. Rangkaian misalkan di industri ada yang namanya VSD atau inverter. Inverternya mereknya misalkan Toshiba. Kira-kira fungsinya untuk apa ya VSD atau inverter itu? Ada yang ngerti kira-kira VSD atau inverter itu untuk apa? Mas Ihsan ngerti nggak? Enggak, Pak. Nah, ini harus diupdate ini mahasiswa. Ini semester berapa, Mas? 6, Pak. 6. Nah, semester 6 harusnya udah kenal banyak ini ya. Ini perlu lah ya. Perlu ada pengenalan apa sih materi-materi yang perlu kita kuasai sebagai calon lulusan di 4. Ya. Sudah ngambil mata kuliah elektronik ada ya? Elektronika daya udah ngambil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Loh, sudah kok masuk VSD nggak ngerti, inverter nggak ngerti. Apa materinya nggak sampai VSD sama inverter? Ya, ini penting ya, nanti dikaji lagi ya. Karena ini aplikasi di industri. Industri mesti kalau industri besar ya pakai yang namanya VSD, banyak yang namanya inverter ya. Termasuk tadi jam trafo. Ini kok saya nggak ngerti jam trafo ya, ini ketinggalan. Kalau nanti ada kerja di industri ditanya di N11 maksudnya apa? Wah, baru kenal ya Pak. Aduh. Nah, ini repot ini. Gitu ya, itu hard skill-nya ya. Nah, soft skill-nya nanti kaitannya dengan apa? Nah, di sini dengan sikap ya. Sikap yang seperti apa? Karakter Jogja dikenal dengan sikap nerimo gitu ya, menerima. Yes, pokoknya nerimo ya kan? Nah, di dalam era sekarang yang namanya sikap itu tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga perlu memberikan tanggapan, masukan. Kalau model manajemen seperti ini, apakah ini efektif atau tidak? Nah, ini kita menanggapi. Kalau di masa COVID-19, bisnis seperti ini menguntungkan atau tidak? Jangan hanya terima saja, tetapi kita memberi masukan. Termasuk Anda ya. Kalau kuliah saya terlalu menjemukan, Anda boleh kasih masukan. Sehingga nanti kita bisa menghargai dan kerja sama. Jangan ada cerita ke teman-temannya, waduh kuliahnya paling nggak enak. Ya, tapi Anda nggak pernah memberikan masukan, sama saja. Ini kadang-kadang kan seperti itu. Mahasiswanya sama dosennya sama saja. Dosennya juga bilang gitu. Wah, kelas saya nggak enak. Kalau diajar susah. Nah, ini kadang-kadang. Tapi nggak pernah memberikan masukan. Nah, sehingga nanti harapannya dengan adanya masukan, kita bisa saling menghargai dan kerjasama.
Sehingga nanti kita bisa mengatur diri, bisa disiplin. Harapannya nanti menjadikan pola hidup. Oh, kalau belajar yang baik itu yang seperti ini. Sehingga nanti saya harapkan kalau kuliah ya mestinya semua ya kamera dinyalakan. Supaya apa? Supaya saya ngerti ya, Anda kuliahnya benar-benar kuliah enggak ya. Jangan saya ngomong, Anda ternyata cuma nggak didengarkan. Walaupun ini saya rekam ya, nanti saya upload di YouTube ya. Oke ya. Nah, untuk proses perkuliahan ini biasa yang saya gunakan. Materi nanti bisa di-download di sini. Ini buku saya. Nanti silakan di-download ya. Ini nanti saya buatkan e-learning atau tidak ya. Ini belum saya buatkan e-learning karena kemarin saya belum sempat untuk membuatkan e-learning ya. Insya Allah nanti minggu depan ya kalau ada waktu saya buatkan untuk e-learningnya supaya nanti kita bisa komunikasi lewat e-learning dengan mudah, termasuk pengumpulan tugas. Nah berikutnya adalah tentang penilaian. Penilaian itu kira-kira apa yang mau saya gunakan itu nanti sudah saya tetapkan. Untuk penilaian ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu adalah keaktifan Anda di kelas nih. Hari ini yang masuk 38. Ini karena tidak ada presensi, ya. Jadi nanti ya saya capture dari yang ini aja. Berarti 38, nanti kan saya capture tadi ya, absensinya. Yang kedua adalah apa? Ya keaktifan Anda ya di kelas. Yang kedua kuis, kalau ada. Kalau tidak ada ya berarti nanti ada tugas, ada ujian mid, dan ada ujian akhir. Presentasinya kira-kira seperti inilah. Ini maksimum ya, maksimum nilainya sekian. Atau nanti mau dirubah, maksimumnya di tugas boleh. Atau ini aja 100% gitu aja. Gimana? Silakan kalau ada masukan. Pak, ujiannya jangan 35% Pak. 10% aja, boleh usulan ya. Ada yang mau usul? Silakan. Tidak usah takut. Usul tidak dilarang ya. Usul itu diperbolehkan. Silakan kalau ada yang mau usul ya. Mumpung belum saya ketok. Kalau udah ketok ya usul nggak bisa diganti gugat. Oke, silakan. Ada yang mau memberikan masukan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Setuju semua ya? Aktivitas maksimal 15%, kuis 15%, tugas 25%, mid 30%, ujian maksimum 35%. Tapi kalau Anda tidak pernah ikut kuliah, nilai ini semua jadi 0. Ujian midnya bagus, tugasnya bagus, tapi tidak pernah ikut kuliah gitu kan. Kalau saya cari nggak ada ya, nanti nilainya di reset ya. Ya nanti saya harapkan semuanya ikut kuliah. Dan kalau kuliah harapannya nyalakan kamera ya. Ini yang nyalakan kamera sedikit ya. Ya mungkin ada kesulitan sinyal, saya nggak ngerti ya. Tapi yang kesulitan sinyal nanti mestinya ya bisa sampaikan ke saya, Pak, tempat saya kesulitan sinyal. Tapi kok masuk kesulitan sinyal banyak sekali ya. Oke, hari ini mau diisi materi nggak kira-kira? Atau pengenalan saja? Ini sudah saya siapkan materi ya. Sebenarnya materi sudah saya upload di YouTube ya. Jadi materi yang pertama sampai selesai sudah saya upload ya. Tapi tetap nanti karena kuliah ya saya perlu sampaikan ya, kita perlu diskusi ya. Harapannya nanti saya tidak menyampaikan materi lagi. Karena materi nanti sudah ada di buku, Anda baca ya. Sudah Anda baca, nanti materi presentasi sudah ada di YouTube ya. Silakan Anda tonton. Seperti hari ini kita nanti banyak diskusi. Mengajukan pertanyaan dari awal ya, atau nanti Anda juga bisa ya menyampaikan salah satu kasus, boleh
Nanti kita diskusikan di sini. Itu jauh lebih bagus ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Setuju semuanya? Setuju. Pak. Atau Setuju, nanti Pak. supaya lebih aktif, nanti gantian. Karena sudah saya buat video presentasinya, sudah saya buat materinya, Anda nanti yang presentasi. Kira-kira nanti kalau Anda presentasi meyakinkan atau tidak ya. Nanti kita bagi aja ya. Ada 12 bab ya di buku saya, nanti kita bagi menjadi 12 kelompok. Nanti saya umumkan ya tugasnya model kuliahnya seperti apa. Nah, nanti saya buat satu-satu aja, satu orang satu tema ya. Jadi Anda membuat ya materi itu ya, Anda presentasi sehingga nanti Anda bisa lebih baik. Kalau satu-satu terlalu berat nanti saya buat karena ini 38, saya buat nanti maksimal 2 orang ya. Nanti saya tambahkan tema-tema yang terkait dengan masa-masa sekarang ini ya. Masa sekarang misalkan untuk digital marketing ya. Di materi saya belum ada tentang digital marketing ya, termasuk bagaimana untuk bisnis berbasis teknologi itu juga belum ada ya. Seperti kasus-kasusnya yang sekarang lagi ngetren misalkan NFT ya. Sudah pada kenal apa itu NFT? Mas Fahrul Hamam ngerti nggak apa itu NFT? Mas Fahrul? Nah ini saya nggak ngerti Mas Fahrul ini aktif atau tidak karena kameranya tidak aktif ya. Disapa juga nggak ada suara ya. Iya Pak, masuk Pak. Mohon maaf tadi Nah, masuk. suaranya putus-putus. Mungkin bisa diulang Pak. Nah, oke. NFT ngerti nggak apa itu NFT itu? NFT kan kalau sepengetahuan saya itu sejenis non-functional token Pak. Jadi bisa dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi, contohnya itu untuk membuka pintu seperti itu, lalu juga bisa untuk pembayaran. Untuk penerapannya yang saya tahu seperti itu. Nah itu memanfaatkan gambar, jadi bisa juga dikatakan sebagai AI atau artificial intelligence. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih ya. Nah ini adalah perkembangan di era baru. Di zaman saya kecil itu nggak ada Mas NFT ya. E-commerce juga belum ada. Nah sekarang eranya berubah. Nah ini nanti memang materi manajemen industri akan saya rombak ya. Nanti ke depan akan saya rombak lagi materinya supaya menyesuaikan dengan perkembangan yang terkini. Walaupun kemarin di Revolusi Industri 4.0 sudah saya masukkan beberapa poin-poin penting ya. Tetapi nanti perlu saya tambahkan beberapa poin-poin penting terkait dengan manajemen bisnis pada era Revolusi Industri 4.0. Karena ini menjadi sangat penting ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang mau usul untuk kuliah kita? Nah, untuk kuliah kita terkait dengan manajemen industri ya, kalau tidak ada ya saya lanjutkan ya. Yaitu kita akan membahas materi yang pertama adalah tentang organisasi ya. Organisasi dan manajemen. Nah, ini karena materi sudah ada nanti ya, sudah saya share materinya, linknya. Videonya sudah saya bahas ya, sudah saya upload di YouTube. Nah, hari ini nanti saya ingin Anda ya, minggu depan kita mengkaji tentang organisasi dan manajemen di era Revolusi Industri 4.0. Ya. Silakan Anda kaji ya bagaimana desain ya manajemen organisasi di era Revolusi Industri 4.0 untuk berbagai macam organisasi. Yang pertama adalah organisasi kampus.
organisasi kampus, ya mahasiswa itu ada BEM, ya, ada senat, ada penelitian, ya, ada kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Kira-kira organisasi dan manajemen di kampus di era revolusi industri 4.0 itu seperti apa? Silakan nanti Anda kaji. Yang kedua, organisasi dan manajemen ya kait dengan usaha kecil mikro ya. Nah, ini penting ya untuk usaha kecil dan mikro. UMKM. Usaha menengah kecil dan mikro. Yang ketiga, bagaimana organisasi di sistem pemerintahan. Yang keempat, bagaimana organisasi di dunia pendidikan. Kira-kira yang perbaikan-perbaikan apa yang nanti bisa kita kaji di situ ya. Yang berikutnya untuk organisasi di pemerintahan. Nah, ini kalau kita bisa buat mengkaji seperti ini enak ya. Organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, silakan nanti besok ya Anda boleh mengkaji dari topik-topik ini ya. Mengkaji tentang apa? Organisasi dan manajemen ya di kampus. Ini mahasiswa ya. Organisasi mahasiswa di kampus. Anda boleh apa namanya? Organisasi di boleh mengambil di organisasi penelitian ya maupun organisasi-organisasi yang lain. Nah, silakan ya. Yang kedua, Anda boleh mengambil tema di sini. Bagaimana organisasi dan manajemen di UMKM. Usaha menengah kecil dan mikro. Yang ketiga, di sistem apa ini? Pendidikan. Pendidikannya boleh di SMK, boleh di SMA, boleh di SMP, boleh SD, boleh di perguruan tinggi. Itu organisasi dan manajemennya seperti apa ya. Yang keempat, Anda boleh mengambil dalam dunia pemerintahan. Dan yang kelima, Anda boleh mengambil dari sisi ya organisasi lainnya ya. Itu ada 5 aspek ya. Silakan nanti Anda mengkaji ya, kita diskusikan minggu depan ya supaya nanti kita bisa mendapatkan apa namanya pemahaman yang menyeluruh. Karena kalau untuk materi ya, materi saya sudah saya tuliskan, tinggal nanti Anda baca ya. Yang belum jelas nanti boleh didiskusikan dengan saya di grup WA maupun nanti di minggu pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mohon maaf Pak. Ya, silakan Mas Dito ya. Tidak Pak, sebenarnya saya ingin ngasih tahu Pak kalau saya telat tadi Pak jaringan Pak. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan? Cukup hari ini? Ini karena pertemuan awal ya. Ya, nanti kita tidak terlalu lama dulu ya. Ini untuk perkenalan ya supaya nanti Anda ya lebih siap lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita yang pertama ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bener cukup segitu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Sebagai penutup, marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Terima kasih ya
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya.